Saipod, Psikologi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Saipod Psikologi Podcast. Nah, kembali lagi bersama saya, Kayana Zahrawardi Putri, dengan narasumber hebat kita, Bu Dr. Diana Elfida, MSI Psikolog. Wah, salam kenal Ibu. Salam kenal Kayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya, siang. iya, selamat siang juga Ibu. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Ya, Seperti sekarang makanya bisa ikut join di sini. Ibu udah makan? Oh sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, Bu Dr. Diana Elfida MSI Psikolog ini merupakan salah satu dosen terlama di Fakultas Psikologi UIN Riau. Yang dimana Ibu Dr. Diana ini beliau telah menjadi dosen semenjak tahun 1998. Yang kayak baca nih ya Bu, Fakultas Psikologi itu berdiri pada tahun itu juga. Iya, dan betul. Ibu masuk menjadi dosen Fakultas Psikologi pada saat psikologi baru berdiri berarti ya Ibu. Mungkin lebih tepatnya dosen di jurusan psikologi Iya, di Fakultas Tarbiyah waktu itu. Fakultas Iya. Tarbiyah. Oke, Ibu. Nah, jadi Bu Diana ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai dosen terbaik pada tahun 2007 Ya, dan juga pernah menjadi ketua bagian di bidang klinis pada jurusan psikologi di pada saat fakultas masih di dalam Fakultas Tarbiyah ya Ibu waktu itu. Waktu itu sudah di Fakultas Psikologi. Oh, sudah di Fakultas Sudah. Psikologi. Jadi ketika Fakultas Psikologi berdiri mandiri, sudah lepas dari Fakultas Tarbiyah. Iya. Kemudian oleh pimpinan waktu itu, waktu itu dekan Fakultas Psikologi yang pertama itu namanya Bapak Dr. Andes Haji Mujtahid Talib. Nah, beliau sudah almarhum. Kita kirim Al-Fatihah untuk beliau ya. Oke. Nah, begitu. Nah, waktu itu karena di Fakultas Psikologi kan nggak ada jurusan ya, jadi cuma satu program studi, jurusan psikologi, tapi karena psikologi itu sendiri terdiri dari beberapa sub bidang gitu ya, ada beberapa cabang, jadi ada psikologi klinis, seperti yang kalian tahu ya, psikologi klinis, pendidikan, dan macam-macam ya. Nah, waktu itu kemudian dikelolalah beberapa bagian itu oleh 3 ketua bagian. Ketua bagian ya. Yang pertama ketua bagian psikologi klinis dan psikologi umum. Nah, itu saya yang diamanahi untuk menjadi ketua bagian. Kemudian ada yang namanya bagian psikologi industri dan organisasi dan psikologi perkembangan kalau saya tidak salah ya. Lalu psikologi pendidikan dan psikologi sosial. Nah, itu masih ada 3 bagian ya. Nah, saya di klinis dan psikologi umum, kemudian Bapak John Hermanto MSI itu di ketua bagian psikologi industri, organisasi, dan perkembangan. Kemudian yang ketiga Ibu Vivi Sofia MSI waktu itu ya. Kami belum dokter semua waktu itu, jadi masih MSI. Nah, diamanahi untuk ketua bagian psikologi pendidikan dan sosial. Ya, seperti itu. Jadi sudah jadi fakultas tersendiri. Setelah sebelumnya itu sekitar 4 tahun ya, dari tahun 98 sampai tahun 2002 itu kalau saya tidak silap dibentuk terpisah dari Fakultas Tarbiyah gitu. Wah, keren banget Ibu sudah. Ya, alhamdulillah. Berarti dan Bu Diana ini berarti sudah banyak berkontribusi untuk fakultas kita ya teman-teman semua, seperti kayak mungkin di bidang-bidang akademis seperti pada ujian komprehensif, perubahan SKS juga ya Ibu, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi ada juga nih Bu, kayak dengar-dengar nih fun fact dari Bu Diana sendiri. Katanya Bu Diana ini suka sama kucing, teman-teman. Ya, Iya, memang. Bu. Saya penyayang kucing. Di rumah juga ada beberapa ekor kucing. Sayangnya suami saya nggak suka. Jadi ya akhirnya ya berdamailah dengan situasi.
Tapi ya saya punya space untuk main sama kucing. Kemudian kalau udah dekat dengan suami saya, udah harus bersih gitu ya. Terus bersih. Di awal-awal Iya. dulu saya marah, harus ganti baju dulu, mandi dulu segala macam gitu. Tapi belakangan ya sudah suami saya berdamai, saya pun tahu diri lah ya. Iya, iya, Jadi iya. habis main kucing ya udah dibersihin tangannya dan seterusnya dan lain dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tetap piara kucing di rumah. Oke. Hiburan itu ya. Wah, suka kucing Bu Diana ya teman-teman semua. Nah, tadi kan Kak Yana ada sedikit menyinggung nih bahwa Bu Diana ini telah menjadi dosen pada saat jurusan psikologi itu baru berdiri tahun 1998. Iya. Nah, jadi topik kita pada episode kali ini yaitu mengenai milad psikologi kita ini, Oh Bu. iya, oke. Nah, jadi bagaimana sih Bu awal mula fakultas psikologi kita ini berdiri gitu? Oke, baik. Jadi sebetulnya ide untuk mendirikan jurusan-jurusan umum di waktu itu namanya Institut Agama Islam Negeri IAIN Mhm. Sultan Syarif Qasim, pakai Q. Kalau sekarang kan pakai K ya. Iya. Nah, Sultan Syarif Qasim Pekanbaru namanya. Hmm. Jadi IAIN Susko. Nah, eh, bahkan kalau saya tidak salah, saya pernah dapat informasi ide tentang pendirian jurusan baru itu sudah ada sejak zaman Bapak almarhum Dr. Andes Haji Yusuf Rahman, MA. Beliau dulu rektor sebelum Bapak Profesor Profesor Dr. Haji Amir Lutfi. Itu rektor ketika beberapa jurusan baru di IAIN Susko Pekanbaru waktu itu didirikan. Jadi pada masa beliaulah, masa Bapak Profesor Dr. Amir Lutfi, beberapa jurusan baru akhirnya terwujud berhasil didirikan di IAIN Susko waktu itu. Nah itu 3 itu, ada fakultas jurusan psikologi, kemudian jurusan komunikasi dan ilmu komunikasi dan teknik informatika waktu itu ya. Kalau sekarang kan sudah pada berkembang tuh ya, jadi fakultas masing-masing dengan prodi yang lumayan banyak gitu ya. Nah itu tahun jadi sebelum saya masuk tuh sudah ada itu pembicaraan, bahkan khusus untuk jurusan psikologi yang waktu itu sudah mulai dirintis. IAIN Susko waktu itu sudah mulai menjajaki kerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jadi UI ya. Nah, jadi waktu saya masih dalam proses melamar jadi dosen ya waktu itu CPNS, saya diajak dikasih kesempatan untuk terlibat dalam penyusunan kurikulum. Nah, itu lumayan sih yang saya rasakan sebagai fresh graduate waktu itu ya. Saya baru lulus belum ada setahun lulus dari program profesi. Jadi S1 kemudian program profesi, lalu anak baru gitu ya, masih bau kencur gitu orang gitu ya. Masuk ke IAIN Suska yang saya nggak ada yang kenal satupun. Nggak ada yang saya kenal satupun, tapi ya sudahlah bismillah aja. Ada yang perlu kita berkontribusi, ya udah waktu itu saya terlibat diundang, diajak kemudian menyusun kurikulum. Nah, di situ saya kenal sama Pak Zuriatul Khairi, sama Pak Cipto waktu itu yang saya bertemu gitu ya. Nah, waktu itu kan disusun mata kuliah apa sih? Saya ingat waktu itu yang dihadirkan itu Bapak Dr. Andes Hana Jumhana Bastaman. Mungkin kalian familiar ya nama itu ya. Kalau belajar psikologi Islam pasti tuh baca bukunya itu ya. Nah, beliau yang jadi narasumber, kemudian juga sempat juga mendatangkan Bapak Profesor Dr. Sarwito Wirawan Sarwono, itu dulu pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Psikologi UI gitu. Nah, ikut kemudian ya sudah pada alhamdulillah TMT 1 Maret 1998 saya CPNS tuh. CPNS. Nah, waktu itu kan jurusan psikologi belum ada mahasiswa, belum ada penerimaan. Nah, saya ngajarnya di Kependidikan Islam, jurusan ajar di situ. Kemudian tahun 98 dah mulai penerimaan mahasiswa baru. Waktu itu saya lupa 2 kelas atau 3 kelas gitu mahasiswanya. Satu kelas itu ada sekitar 40 mahasiswa. Jadi ada 3 paralel. Nah, waktu itu sudah mulai ada tuh yang ngajar dosen psikologi itu saya, lalu ada Pak Jorhawanto sama Pak Harmaini. Nah,
Lalu Pak Muklis kemana? Pak Muklis sedang berjuang mengurus S2. Jadi tahun 98 Pak Muklis berangkat S2. Saya bersama Pak Zur. Pak Zur waktu itu diamanahi sebagai ketua jurusan. Kemudian saya jadi sekretaris jurusan. Nah, yaitu bersama-sama beliau lah kami nyusun mata kuliah. Kemudian dengan segala keterbatasan dosen, kita pilih dosen-dosen internal yang ada di IAIN waktu itu, siapa yang biasa ngajar mata kuliah psikologi. Ada Pak Mustahid Arif, itu ngajar psikologi umum dan statistik kalau nggak salah, tapi waktu itu boleh asisten, jadi saya pernah jadi asisten beliau. Lalu ada namanya Bapak Dr. Andes Abu Bakar, alhamdulillah beliau masih sehat tapi sudah pensiun, jadi kalian mungkin nggak ketemu ya dengan beliau. Kemudian ada namanya Ibu Dece Berlian Purnama, pernah dengar? Ya, kalian nggak ketemu karena beliau sekarang sudah berpindah jadi dosen di jurusan BK, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, gitu ya. Jadi waktu itu mungkin sekitar 4 tahun yang lalu ya, beliau kemudian pindah ke jurusan ke BK FTK. Nah, waktu itu seperti itu kondisinya. Nah, kan mahasiswa juga bertanya-tanya, kami ini SPSI atau SPDI gitu ya. Awal-awal memang SPDI gitu, tapi saya mungkin nggak mungkin lah SPDI gitu. Jadi kami waktu itu dan alhamdulillah sih pimpinan ya dekannya Fakultas Tarbiyah waktu itu namanya Bapak Dr. Haji Muhammad Nazir. Dulu sudah Pak Profesor Amir Lutfi jadi rektor 2 periode, lalu tahun kalau nggak salah tahun 2004 itu Pak Nazir, 2004 atau 2005, Prof. Nazir waktu itu yang jadi rektor menggantikan Pak Amir Lutfi gitu. Nah, beliau dekannya, alhamdulillah sih sebetulnya ya, waktu itu dekan dan rektor masa itu sangat support gitu, sangat support. Jadi kalau misalnya kami karena kekurangan dosen, jadi suka mendatangkan dosen tamu gitu ya, dosen tamu dari UI tentu saja karena kerjasamanya dengan UI. Nanti ada dosen datang selama 2 atau 3 hari gitu memberikan kuliah untuk mata kuliah tertentu. Nah, setiap semester seperti itu sampai mungkin ada 4 atau 5 semester gitu ya. Seperti itu ada dosen yang didatangkan setiap semesternya gitu. Nah, sementara itu kita juga yang tadinya yang ngajar itu banyaknya dosen-dosen dari Fakultas Tarbiyah terutama beberapa orang, terus juga dosen-dosen yang itu psikolog-psikolog yang ada di Pekanbaru itu diminta untuk untuk apa namanya bantu ngajar gitu, karena waktu itu kan nggak harus S2 ya, jadi yang S1 pun boleh ya, seperti itu. Nah, gitu perjuangannya waktu itu. Jadi ya kita terus berbenah gitu ya, sampai sekarang. Nanti ya kalau saya cerita panjang gitu ya, silakan nanti mau tanya yang bagian mananya, bisa diceritakan lebih lanjut. Berarti Fakultas Psikologi ini berdirinya itu jurusannya sudah dari tahun 1998 di bawah Betul. Fakultas Tarbiyah. Yes. Nah, menjadi mandirinya pada tahun 2002 ya. 2002, ya kalau saya tidak silap ya 2002. Ya, saya 2002 itu baru selesai S2. Itu sudah Fakultas Psikologi baru. Jadi kalau nggak salah itu menjelang pertengahan tahun 2002 itu sudah ada Fakultas Psikologi dengan dekannya kan Pak Mustahid Arif. Kemudian WD1-nya waktu itu Pak Dr. Andes Zuriatul Khairi. MAG. Lalu WD2-nya sebentar, WD1-nya Pak Muklis. Pak Muklis. Pak Muklis sudah selesai S2-nya waktu itu. Kemudian WD2-nya Pak Zur, lalu yang WD3-nya itu yang Bapak Dr. Andes Haji Abu Bakar MS yang sudah pensiun. Nah, itu ya seperti itu. Lalu tahun berikutnya ya terjadi pergantian kepemimpinan. Wah, sekompleks itu guys perjuangan dari dosen-dosen kita, terutama dosen-dosen psikologi kita untuk Fakultas Psikologi UIN Suskaryau ini. Wah, baik Ibu. Untuk selanjutnya, bagaimana nih Bu peran dari Fakultas Psikologi ini selama
Jadi kurang lebih Fakultas Psikologi ini berdiri sekitar selama 22 tahun nih Mm-mm. teman-teman semua. Mm-mm. Nah, jadi bagaimana nih Bu peran Fakultas Psikologi selama 22 tahun ini terhadap perkembangan universitas kita ini? Iya, jadi eh, bagaimanapun juga UIN Sultan Syarif Kasim Riau saat ini kan juga bisa bertumbuh berkembang sebetulnya bersinergi sih antara antara universitas kemudian level yang di bawahnya ya fakultas kemudian unit-unit kerja itu sebetulnya bersinergi gitu. Saya melihatnya seperti itu harusnya dan realitanya gitu ya. Nah, Fakultas Psikologi sendiri sebetulnya dengan apa namanya ya, dengan kinerjanya yang ditunjukkan oleh para dosennya dan kemudian juga capaian-capaian yang juga diraih oleh mahasiswanya itu kan sebetulnya bentuk kontribusi fakultas seluruh sivitas akademika Fakultas Psikologi terhadap kemajuan kampus kita UIN Suskaryau ini gitu ya. Jadi misalnya dosen-dosen ya dosen-dosennya dulu ya. Dosen-dosennya berkiprah gitu ya. Berkiprah. Tentu dengan berkiprah itu orang akan bertanya, itu dosen dari mana? Karena Fakultas Psikologi kan banyak ya. Ada beberapa itu di Pekanbaru terutama. Nah, itu dosennya siapa? Kalau misalnya kita bagus performanya, tentu kampus kita ini akan kecipratan nama baik gitu. Nah, itu mahasiswanya. Kalau mahasiswanya juga berprestasi, misalnya kayak kemarin tuh di IPKOM, jadi juara umum, kan fakultas dan universitas juga ikut merasakan apa namanya ya dampak dari impact baik dari capaian tersebut. Nah, kalau kita merujuk ke penilaian seperti akreditasi, baik itu nasional maupun internasional ya, tentu itu sedikit banyak ada kontribusinya. Nah, kemudian Fakultas Psikologi sendiri juga kan yang dulunya cuma satu prodi S1, terus sekarang sudah ada prodi S2-nya. Nah, tentu itu juga punya kontribusi juga ke UIN Suska. Jadi, ketika kita sebagai bagian dari Fakultas Psikologi, baik itu tendik, dosennya, kemudian mahasiswanya, dan seluruh unsur itu berusaha menunjukkan kinerja yang baik dan meraih capaian-capaian yang positif, tentu itu akan memberikan kontribusi yang tidak yang selayaknya diperhitungkan di universitas di Uinsuska ini gitu. Ya itulah kontribusinya ya. Jadi walaupun mungkin secara material nggak nampak gitu ya, tapi kalau kita jaga nama baik kita, maka kampus kita juga akan ikut kecipratan nama baik itu. Gitu. Maka itu harus kita jaga. Ibu, oke. Wah, jadi para fakultas psikologi itu sangat berkontribusi sekali dengan universitas kita. Salah satunya seperti tadi ada acara IPKOM yang diselenggarakan itu bisa membuat nama universitas sekaligus nama fakultas kita menjadi baik dan itu membuat nama universitas kita ini UIN Suskaryau ini menjadi baik juga di mata orang-orang lainnya. Nah, Ibu setelah perjuangan Ibu yang perjuangan dari dosen-dosen Fakultas Psikologi, terus perjuangannya kan udah kompleks banget nih ya Bu, sangat berjuang ya. Lumayan lama juga untuk berpisah dari Fakultas Tarbiyahnya ya Ibu. Nah, kiranya apa nih Bu pencapaian terbesar yang pernah Fakultas Psikologi ini raih? Pencapaian terbesarnya apa ya? Kalau menurut saya bisa mendirikan program studi S2 itu menjadi salah satu capaian ya. Karena kan untuk mendirikan sebuah program studi baru itu punya syarat-syarat gitu ya. Apa namanya dari syarat administrasi, kelengkapan, kemudian dosen-dosennya. Nah, di tengah keterbatasan dosen, pada akhirnya Fakultas Psikologi kemudian waktu itu memberanikan diri untuk membuka program studi S2 Psikologi yang sekarang itu berarti sudah masuk ke tahun kelima tahun 2019.
2018, 2019 Ya, tahun saya ini. lupa ya. 2018 atau 2019 itu menerima mahasiswa baru. Kemudian, nah sampai sekarang kan udah hampir sekitar 5 tahun ya. Nah, jadi itu menurut saya merupakan salah satu terobosan ya yang harus dijaga menurut saya. Harus dijaga dan ditingkatkan lagi kualitasnya supaya luarannya juga bagus, kemudian karya-karyanya juga punya dampak yang besar bagi masyarakat gitu. Jadi menurut saya salah satu capaian terbesar dan kontribusi terbesar Fakultas Psikologi hingga saat ini, hingga ke usia 22. Kalau dihitung dari berdirinya Fakultas Psikologi ya, Iya. tapi kalau dihitung dari berdirinya jurusan psikologi Iya, itu betul. sudah 26 tahun. Oh. Iya kan? Dari Iya, tahun iya, iya. 98 ke 2024. Oh, Itu oke. ya. Jadi bagaimanapun juga sejarahnya itu mestinya dihitung. Gitu ya. Cuma ya sudah terlanjur karena Fakultas Psikologi ya dihitungnya dari tahun 2002 2002. gitu ya. Nah, apa namanya? Itu harus jaga gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya semuanya menjaga kinerjanya supaya lebih baik lagi dengan menjaga integritas gitu ya. Mudah-mudahan ini akan berkembang lebih baik dan kalau misalnya kita semua menjaga itu semua, maka kita juga bisa berharap dong ya produk yang dihasilkan juga insya Allah baik gitu. Gitu. Wah, iya Bu. Oke, teman-teman semua. Nah, menurut Ibu nih, apa tanggapan Ibu mengenai Milad Psikologi sebagai dosen yang terlama di Fakultas Psikologi ini, Bu? Dosennya terlama, berarti tertua dong ya. Enggak juga, Bu, enggak. Enggak. Tertua dari TMT-nya ya, Tengah Tunggal. Ya, ya, enggak, tapi yang lebih tua dari saya banyak kok. Maksudnya dosen terlama ya. Ya. Gitu. Jadi Milad itu kan sebetulnya kita merayakan Milad atau ulang tahun gitu ya. Sebetulnya kan yang paling utama itu kan adalah untuk mensyukuri bahwa kita sudah eksis sampai sejauh ini. Iya, betul. Sekarang betul, sudah betul. 22 tambah 4 tahun kan ya. Betul. Alhamdulillah kita sudah eksis sejauh ini dari segi performa program studi. Pertama kali Fakultas Psikologi diakreditasi itu tahun 2007. Akreditasinya C waktu itu. Ya alhamdulillah sekarang sudah B kan. Artinya ada peningkatan. Jadi itu yang dengan mengingat kita sudah berapa tahun berdiri, sudah berapa orang dengan merayakannya ya, merayakan dalam arti kita mensyukuri dan itu sebenarnya jadi bahan koreksi, bahan perenungan, bahan introspeksi. Kita udah sejauh ini nih. Lalu kita syukuri, kita sudah bertahan, kemudian kita masih eksis, makin diperhitungkan. Nah, tapi di sisi lain kita juga perlu introspeksi. Ini capaian kita sejauh ini sudah sesuai dengan yang kita targetkan atau belum? Kalau ada yang belum tercapai itu apa saja? Bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana caranya bersinergi? Nah, itu bagian introspeksi. Bagian merenungnya, kira-kira Fakultas Psikologi ini mau dibawa kemana gitu. Kita mau eksis dengan cara apa? Kita mau eksis untuk siapa? Dan seterusnya. Nah, momen Milad mestinya kita jadikan sebagai cara untuk pertama mensyukuri, yang kedua merenung, yang ketiga untuk introspeksi supaya apapun kinerja langkah yang kita lakukan itu memang akan membawa impact yang baik, yang positif untuk kampus kita gitu. Jadi ya momen Milad mestinya kita bukan dirayakan ya, tapi kita ingat sebagai cara untuk 3 hal itu tadi. Bersyukur, introspeksi, merenung. Tiga ini guys. Tiga ini teman-teman semua, dalam merayakan Milad itu tidak mesti merayakannya dengan kayak hal-hal yang mewah, pesta gitu kan Bu. Kita cukup dengan bersyukur, berintrospeksi diri, sama satu lagi apa tadi Bu? Introspeksi dan merenungkan. Kira-kira mau apa ya, muhasabah gitu ya. Kita mau akan kemana gitu. Benar. Untuk akan kemana, dengan cara apa, untuk apa. Oke, Ibu.
Oke, nah berarti milad psikologi ini menurut Ibu seberapa penting sih, terutama bagi para mahasiswa dan juga para dosen yang ada di fakultas kita ini, Bu? Nah, kan tadi gitu, kita pengen fakultas psikologi itu kemana sih, Iya. dengan cara apa, Benar-benar. supaya apa gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau misalnya mahasiswa mau merayakan milad misalnya gitu ya, atau ya anggaplah merayakan ya, merayakan tentu dengan cara yang karena kita di lembaga Islami ya tentu Iya. kita dengan cara-cara yang Islami gitu. Nah, ya rayakan dengan cara yang apa ya, unjuk kemampuan gitu loh, unjuk Betul. kemampuan. Jadi saya sih sebenarnya berharap ya, mahasiswa yang selalu ingat ya, pasti ada psikologi raya ya, Iya. sempena milad biasanya setiap tahun gitu ya, dibikinlah event-event. Ini mungkin ada nuansa kritik juga ya, tidak sekedar acara yang sifatnya hura-hura atau apa namanya ya, lomba-lomba yang oke sih, lomba-lomba boleh ya, tapi coba bikin event yang lebih ada nuansa akademiknya gitu loh. Ada nuansa akademiknya karena bagaimanapun juga kita lembaga akademik gitu. Iya. Nah, event misalnya entah itu seminar atau webinar, artinya bisa online bisa offline gitu ya. Kemudian atau bikin lomba yang itu juga nuansanya akademik, tapi event itu dikelola oleh mahasiswa gitu ya, tentu dengan support dari fakultas gitu. Nah, kalau misalnya itu dilakukan, tentu nama baiknya tidak hanya di dalam bidang yang ekstrakurikuler, tapi dalam bidang akademik juga kita kalau UIN punya apa sih, bukan jargon, apa namanya, gemilang dan terbilang, maka kita juga terbilang dan gemilang di bidang akademik juga gitu ya. Jangan sampai kita terbilang terbilang untuk hal-hal yang kita nggak suka dengarnya gitu. Nah, seperti itu. Benar-benar. Ya, jadi memang dari mahasiswa harapannya sih sebetulnya juga dengan daya pikir kritisnya juga bisa membuat apa namanya, event-event, kegiatan-kegiatan yang memang akan membuat kalian jadi lebih bagus gitu loh ininya. Jadi nggak cuma internal. Ini kan sekarang masih internal ya. Nah, ada kegiatan yang apa namanya, itu juga melibatkan pihak lain gitu ya, atau mengundang pihak lain, pembicara, banyak alumni yang sukses. Alumni Fakultas Psikologi UIN Suskaryau itu ada yang jadi dosen di UGM saat ini, namanya Riangga Novrianto, ada yang jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Solo, namanya Suwanda Priyadi, dan banyak lagi yang ini ya, dengan kiprahnya. Ada kembar ya, dia itu angkatan yang ke-3, angkatan tahun 2000, itu kembar cowok. Yang satu di angkatan laut, yang satu di angkatan darat. Kemudian yang jadi polisi ada beberapa orang. Kiprahnya sudah luas gitu loh. PPL-nya juga semakin banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa bikin event lalu diundang tuh alumni, jadi kan masyarakat jadi ini ya, jadi oh ini alumni psikologi ini sukses loh gitu. Jadi kan bawa kita nge-branding kita sebagai fakultas psikologi yang alumninya itu sudah berperan banyak gitu. Dan apa namanya, dan di instansi-instansi yang bergengsi misalnya seperti itu. Nah, jadi undang alumni, kemudian pada satu undang stakeholder macam-macam gitu yang bisa dilakukan. Nah, jadi yang kalian lakukan tentu saja dengan support fakultas, dan itu merembet-rembet ya. Fakultas dapat nama baik, universitas dapat nama baik gitu ya. Jadi kita juga semakin diperhitungkan gitu. Berarti sangat-sangat penting ya Bu, milad psikologi penting, ini. penting kalau kita arahkan untuk tujuan-tujuan semacam itu. Iya. Jadi guys, penting banget milad psikologi kita ini. Silakan minum ya Ibu. Nah, jadi teman-teman semua, milad psikologi ini sangat penting diadakan terutama untuk para mahasiswa, karena dengan adanya milad psikologi ini kita bisa melakukan yang 3 hal tadi supaya untuk kemajuan fakultas psikologi kita yang menjadi lebih baik, dan juga sekaligus nge-branding
fakultas kita juga, di depan masyarakat ya Iya. Ibu. Dan jadinya juga untuk yang di masa yang akan datang, untuk para siswa-siswa SMA bisa berminat jadinya masuk ke Area fakultas promosi iya, kan? Nah, betul. iya, Benar. Fakultas Psikologi UIN Suskaryau ini ya Mm-mm, Ibu. mm-mm. Wah, cukup ya Bu, cukup lumayan kompleks dan Iya, psikologi ini memang sangat berjuang banget. iya, dan kemudian apa yang dilakukan mahasiswa itu jadi penting juga Iya, gitu. benar Makanya Bu. jangan mengira kegiatan-kegiatan mahasiswa itu hanya untuk mahasiswa saja, tapi Iya. bisa di apa ya, bisa disebarkan gitu ya. Hal-hal baik, kegiatan-kegiatan baik, dan itu bermanfaat gitu ya. Dan sekali lagi sebagai area promosi, oh ini loh kegiatannya keren gitu ya. Iya. Terus orang jadi tertarik gitu untuk masuk psikologi. Iya, benar Bu. Nah Bu, mungkin ini kita sudah hampir sampai di penghujung episode kita kali ini teman-teman semua. Jadi apa ini Bu, pesan atau harapan Ibu untuk Fakultas Psikologi kita ini di masa yang akan datang? Baik, jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Fakultas Psikologi itu sesungguhnya sudah berjalan selama 26 tahun sejak awal dia berdiri sebagai jurusan psikologi di Fakultas Tarbiyah. IAIN Pekanbaru waktu itu. Nah, capaian-capaian seperti yang tadi sudah sempat kita bahas. Nah, capaian-capaian itu nggak mungkin bisa kita raih kalau semua komponen itu tidak berusaha untuk menampilkan kinerja yang baik juga gitu. Maka dalam hal ini saya berharap Fakultas Psikologi ini pertama bisa menjaga integritas akademiknya di berbagai sisi aktivitas akademiknya, baik dari dosennya, baik dari tendiknya, baik di mahasiswanya. Integritas itu penting untuk dijaga, dipelihara. Kenapa? Kalau ini sudah terkikis, sedikit lama-lama, kalau sedikit itu nanti lebih mudah terkikisnya. Nah, itu akan menjadikan fakultas ini tidak bisa dikelola dengan baik gitu. Jadi misalnya karena faktor-faktor yang di luar faktor akademik itu mengganggu proses akademik, milih dosen sembarangan, terima mahasiswa asal-asalan, yang penting ada mahasiswa, kemudian bikin kegiatan yang penting ada kegiatan, rasanya mestinya nggak kayak gitu ya. Jadi segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan tepat, apakah itu memang bermanfaat, akan bisa menjadikan fakultas ini berjalan dengan lebih baik, dengan cara yang lebih baik, untuk tujuan-tujuan yang baik gitu. Integritas itu yang penting, integritas akademik. Lalu kemudian dengan integritas akademik yang baik, maka yang terjaga, maka seluruh proses itu akan berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu ya. Nilai-nilai kejujuran, etika itu insya Allah akan, kalau integritasnya terjaga ini akan ngikut gitu loh. Tapi kalau yang satu ini nggak dijaga, ini udah pasti kocar kacir gitu loh. Akhirnya orang jalan dengan nilai-nilai yang dianggap akan menguntungkan dirinya. Nah, kita nggak berharap seperti itu. Ya, memang setiap personal itu pasti punya tujuan pribadi, tapi mestinya tujuan pribadi itu memang akan membawa dampak yang baik bagi tujuan-tujuan institusi. Nah, karena kita di institusi UIN Sultan Syarif Qasim Riau, ada embel-embel Islamnya, di Fakultas Psikologi, maka integritas akademik yang baik pun akan menghasilkan produk-produk yang baik. Proses yang baik akan menghasilkan produk yang baik. Proses yang baik itu karena integritas yang baik juga. Jadi mudah-mudahan kalau itu dijaga, insya Allah ya, Fakultas Psikologi UIN Suskaryau akan semakin maju, mahasiswanya juga semakin keren dengan kegiatan-kegiatannya, dan mudah-mudahan itu akan membawa dampak yang besar, yang positif bagi masyarakat luas. Gitu, kayaknya. Oke, terima kasih Bu Diana Sama-sama, yang Kayana. telah memberikan waktunya dan kontribusinya pada episode ini, teman-teman semua.
Nah, mungkin kalau itu ada beberapa pesan dari Bu Diana, mungkin teman-teman bisa jadi bahan renungan untuk teman-teman semua, terutama yang ada di Fakultas Psikologi UIN Siska Riau. Dan untuk saya sendiri, semoga Fakultas Psikologi UIN Siska Riau ini bisa lebih maju ke depannya dan juga bisa menjadi fakultas yang lebih baik ke depannya dan mungkin bisa mendapatkan akreditasi A kemungkinan. Amin, Amin. amin, insya Allah ya. Amin. Kita berjuang bersama ya. Iya, berjuang bersama. Oke, guys. Oke, teman-teman semua. Mungkin sesi kita pada kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kayana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saipod Psychology Podcast.